Hari apa ayo? Rabu. Hari Rabu, betul sekali. Sekarang sudah hari Rabu tanggal tahun berapa? 20 salah. Tanggal 3 ya. Sudah di bulan berapa kita sekarang? Bulan 11. Bulan 11 atau biasa disebut bulan November tahun 2021. Wah, tidak terasa kita sudah 3 hari berada di bulan November ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dulu. Anak-anak ambil posisi yang baik, yang sopan, lipat tangannya. Kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Berkati kami semua dan Bunda dan juga orang tua yang mau mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, karena hari ini sudah hari ketiga kita belajar bersama, jadi sekarang kita bisa ucapkan bersama-sama ya hafalan kita. Bisa? Bisa Bunda. Oh, pasti bisa. Karena sekarang sudah hari ketiga kita ucapkan. Oke, kalau begitu kita akan ucapkan bersama-sama ayat hafalan kita yang terambil dari mana? Dari Yohanes 3 ayat 16. Oke, kita ucapkan bersama-sama ya. Kita mulai. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul sekali firman Tuhan mengatakan kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak akan binasa. Iya, kita tidak akan takut lagi. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, biar lebih semangat lagi belajarnya, kita akan bernyanyi dulu, biar nanti kalau kita sudah belajar semuanya sudah semangat. Oke? Kita akan bernyanyi bersama dulu ya. Jadi anak-anak di rumah boleh berdiri, kita bernyanyi bersama. Kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Oke, dengarkan musiknya ya. Ayo bunda-bunda, kita bernyanyi bersama dan juga anak-anak yang di rumah. Yesus Pokok. Dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Wah, semuanya hebat ya, boleh bernyanyi bersama. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Bunda mau tanya, apa anak-anak masih tahu tema kita sepanjang minggu ini itu apa? Masih Bunda. Apa itu? Tanaman. Betul sekali. Jadi kita masih belajar tema tentang tanaman dan subtemanya apa? Betul sekali, tanaman, jenis sayur dan apotik hidup. Jadi hari ini kita akan masih belajar tentang subtema itu. Jadi anak-anak sudah siap untuk belajar? Iya, pastinya sudah siap. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk
dibawakan atau diajarkan oleh Bunda siapa ya? Dia adalah Bunda Yati. Silakan Bunda Yati. Terima kasih Bunda Yesi. Sama Bunda. Ya, jadi hari ini kita masih tetap belajar temanya tentang tanaman dan subtemanya adalah tanaman jenis sayur dan apotek hidup. Sekarang Bunda mau tanya dulu. Kira-kira kalian sudah pernah tidak dengar kata apotik? Pasti pernah Bunda. Iya, kalau apotik itu biasanya berhubungan dengan makanan atau apa ya kira-kira? Pasti berhubungan dengan obat Bunda. Iya, jadi apotik adalah tempat untuk menjual dan membeli obat-obatan. Kalian pernah ke apotik atau belum pernah? Pasti pernah Bunda. Iya, mungkin ada yang sudah pernah, ada juga yang belum pernah ke apotik. Nah, kalau apotik itu kan biasanya kita jumpai di kota-kota biasanya ya. Jadi itu tempatnya untuk menjual obat-obatan yang sudah diolah, sudah ada bahan kimianya. Tidak alami Nah, lagi. betul sekali. Nah, sekarang Bunda mau tanya, kalian pernah dengar tidak kata apotik hidup? Pernah Bunda tadi. Ya, di tema kita ya, di subtema kita ya, apotek hidup. Kan apotek itu tempat untuk menjual obat-obatan, tapi ini apotek hidup ini berbeda, Nak. Jadi apotek hidup adalah tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita yang kita tanam itu yang bisa kita jadikan obat untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Jadi apotek hidup adalah tumbuh-tumbuhan yang kita tanam di sekitar kebun kita atau yang kita tanam di sekitar rumah kita, bisa kita ambil dan kita jadikan obat untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Alami Bunda ya. Betul, jadi ini ada apotek hidup itu berisi obat-obat alami yang langsung dari tumbuhan, langsung dari tanaman. Jadi tidak masuk pabrik lagi untuk diolah, tetapi kita sendiri yang mengolahnya. Kita boleh mencampurnya dengan bahan-bahan alami yang lain. Nah, sekarang Bunda mau tanya, kira-kira ada tidak yang kalian tahu kira-kira tanaman apa saja yang bisa kita jadikan sebagai obat? Ada tidak? Jahe, betul, yang pertama jahe. Ini dia gambarnya. Jadi jahe itu ternyata juga salah satu obat. Bisa kita jadikan sebagai obat. Biasanya kan jahe digunakan saat kita sedang memasak. Tapi ternyata jahe juga mempunyai kegunaan yang lain, yaitu mengobati berbagai jenis penyakit. Salah satunya jahe itu bisa menangkal bakteri dan virus. Apalagi saat ini kita masih ada di zaman pandemi. Jadi rajin mengonsumsi jahe itu pasti sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Betul sekali. Jadi itu yang pertama ada jahe. Terus yang kedua itu ada daun miana. Iya. Jadi daun miana atau kita biasanya sebutnya bulu nangko. Jadi kalau kalian di rumah ada tidak yang tanam bulu nangko? Pasti ada Bunda. Iya, Bunda juga di rumah Bunda ada. Jadi yang kedua daun ini, nah ini ya daunnya Nak ya. Jadi ternyata tanaman ini juga bisa kita gunakan sebagai salah satu obat alami. Itu bisa digunakan saat kita sedang batuk lalu kita minum airnya. Jadi kita peras-peras, lalu kita ambil airnya terus kita minum. Betul sekali. Terus yang berikutnya ada kunyit. Betul sekali. Kalau kunyit itu biasanya warna apa? Warna kuning. Iya. Jadi ternyata selain untuk bahan makanan, untuk memberi pewarna pada makanan, ternyata kunyit juga bisa membantu mengobati penyakit. Misalnya ada banyak ya, tapi Bunda sebutkan satu contohnya. Bisa menyembuhkan sakit perut atau perut yang kembung. Jadi itu sangat tidak nyaman ya untuk kita. Kalau misalnya kalian merasa sedang sakit perut atau sedang perutnya kembung, kalian boleh mengambil kunyit lalu diolah untuk diminum airnya. Oke, selanjutnya ada lagi namanya temulawak. Apa? Temulawak. Iya, temulawak. Jadi ternyata temulawak ini juga sangat berguna untuk tubuh kita. Temulawak itu bisa membantu mencerna makanan di dalam tubuh kita, melancarkan pencernaan. Kalau kalian pernah sakit perut, kalian juga boleh mencoba minum temulawak ya. Terus selanjutnya Lidah buaya. selain Bunda. temulawak ada Lidah lidah buaya, bukan lidah buaya yang ini Nak. Karena itu tidak ada hubungannya Nak. Ini adalah lidah buaya berbentuk tumbuhan atau tanaman seperti ini ya, warna hijau ya. Iya Bunda. Iya,
Jadi ternyata lidah buaya ini juga sangat bermanfaat. Selain bagus untuk kesehatan rambut kita, ternyata juga bagus untuk menyembuhkan Menyembuhkan luka. luka. Jadi kalau misalnya kalian terluka, lalu tidak ada betadine atau tidak ada obat-obatan yang lain, kalian boleh menggunakan lidah Buaya. lidah buaya. Betul sekali. Jadi ternyata lidah buaya sangat bermanfaat. Cepat kering lukanya. Iya, pasti katanya. lukanya cepat kering. Jadi itu berbentuk lendir ya, seperti gel. Jadi itu ternyata sangat berguna untuk tubuh kita. Selain untuk rambut, untuk kesehatan rambut. Terus selanjutnya ada TOMAT. Kira-kira itu apa? Tomat. Oh iya, tomat. Tomat juga ternyata adalah salah satu jenis tanaman yang sangat berguna untuk tubuh kita. Selain untuk dimakan, ternyata juga bisa menyembuhkan atau mengobati penyakit seperti misalnya penyakit yang lain ya. Misalnya juga bisa menjaga kesehatan jantung. Iya, jantung. Ternyata tomat itu juga bisa menjaga kesehatan jantung kita. Jadi ternyata rajin-rajin makan tomat juga bisa menjaga kesehatan jantung dan juga bisa mencerahkan kulit kita. Kalau kalian mau memiliki kulit yang cerah, bukan hanya rajin mandi tapi rajin juga makan tomat. Iya, betul sekali. Terus ada lagi. Apa itu, Ada Bunda? ini rasa sangat asam. Aku tahu itu. Iya, itu adalah Jeruk nipis. jeruk nipis. Betul sekali. Jeruk nipis juga adalah salah satu buah-buahan yang rasanya asam, tetapi ternyata sangat berkhasiat, sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Misalnya saat kita sedang batuk, atau suara kita sedang serak-serak, atau susah menelan, kita bisa minum jeruk nipis ternyata. Jadi boleh dicampur ya dengan kecap, boleh dicampur dengan teh. Jadi itu bisa meredakan batuk kita. Terus ada lagi selanjutnya ada kumis kucing. Kumis kucing. Nah, pasti kan banyak yang bertanya-tanya, kumis kucing, Bunda, kumis Tadi lidah kucing. buaya, sekarang Iya, tadi lidah buaya, sekarang Bunda yang ternyata mau obatnya sangat bilang. berbahaya ya. Tidak, nak. Jadi kumis kucing yang Bunda maksudkan adalah kumis kucing yang dari Tanaman. tanaman. Bukan yang kumis kucing yang langsung lah ya, yang binatang, bukan, nak, bukan. Jadi ternyata kumis kucing ini juga sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Yang pertama bisa meredakan penyakit asam urat. Siapa yang di sini yang mama papanya sudah terkena penyakit asam urat? Gimana itu? Nah, Bunda juga salah satunya, papanya Bunda juga sudah terkena penyakit asam urat. Jadi kumis kucing itu ternyata sangat bagus untuk mengobati penyakit asam urat. Selain itu juga bisa membantu, bisa mengobati masalah pernafasan. Iya, betul sekali, masalah pernafasan juga bisa diredakan dengan meminum kumis kucing. Terus yang terakhir ada SEREH. Sereh, betul Sereh. sekali. Iya, serai itu kan biasanya kita temui itu bentuknya itu seperti rumput kan, sangat banyak. Lalu kita gunakan saat memasak. Ternyata serai itu juga sangat berguna, bisa menjadi obat bagi kita untuk membersihkan racun dari dalam tubuh kita. Betul sekali. Jadi setiap hari tentunya ada ya racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, serai inilah yang bila kita konsumsi, dialah yang akan membersihkan, dialah yang akan membantu mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Karena misalnya racun tidak dibersihkan dari dalam tubuh, menumpuk lalu bisa menyebabkan penyakit. Dan kalau tidak diatasi, kita bisa segera mati. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Jadi ternyata kalau misalnya anak-anak tidak punya uang di rumah untuk membeli obat-obatan, kalian kalian boleh melihat di sekitar kalian kira-kira ada tidak ya tanamannya seperti Bunda sudah ajarkan tadi yang bisa digunakan sebagai obat alami atau obat herbal. Justru itu jauh lebih sehat dibandingkan obat-obatan yang lain. Nah, itu adalah materi kita yang pertama. Kita akan masuk di materi kita yang kedua yang akan diajarkan oleh Bunda. Bunda siapa ya kira-kira? Ini Bunda yang sangat cantik juga ya Bunda ya. Ini jago menyanyi, jago acting, jago masak, apalagi? Iya, jago joget. Ini dia Bunda Maya. Oke, terima kasih Bunda Yani, terlalu berlebihan ya. Oke, kita akan masuk ke materi kita yang kedua. Di materi kita yang kedua kita akan belajar dari buku kreativitas. Kita belajar dari buku kreativitas.
Kita buka halaman 23. Kira-kira itu halaman berapa? 23. 23. Nah, coba lihat, ini ada gambar apa di buku ini? Wih, apa itu? Ini pasti anak-anak tahu. Banyak pasti yang suka makan tanaman ini karena ini juga sehat untuk tubuh kita dan ini termasuk jenis sayuran. Ini adalah gambar jagung. Nah, Nah, kalau punya Bunda Yati bahasa Inggrisnya corn. iya, bahasa Inggrisnya jagung itu corn. Nah, oke, nanti bagaimana cara kerjanya? Kita akan lihat jagungnya di sini masih hitam putih, nah ya, jadi belum menarik kelihatannya. Nah, nanti kita akan membuat kolase. Cara pengerjaannya itu teknik kolase, tapi di sini Bunda sudah menyiapkan 2 kertas. Kalau buahnya jagung itu warna apa? Warna kuning. Kuning, dan daunnya itu atau pelepahnya warna hijau. Jadi kita akan menempelkan, kita akan menyobek, jadi tidak menggunting nak ya, kita sekarang tidak pakai gunting, tapi kita menyobek secara kolase, tapi kita tidak pakai gunting, hanya pakai tangan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Bunda akan praktekkan supaya anak-anak di rumah bisa ikuti. Oke, kita akan kerjakan. Nah, di sini Bunda sudah menyiapkan, ini Bunda sudah fotokopi gambarnya karena Bunda akan pakai bukunya lagi untuk mengajar. Nah, di sini Bunda siapkan kertas origami warna hijau dan warna kuning dan juga lem. Jadi kita akan menggunakan alat-alat ini. Nah, pertama-tama kita akan membuat sobekan. Jadi tidak harus dibilang mau segitiga, segi 4, tidak masalah nah ya. Karena ini kita menyobek sendiri pakai tangan. Tapi jangan terlalu besar ya. Karena nanti kalau terlalu besar tidak terlalu bagus kelihatannya ya. Siapa yang suka makan jagung? Kira-kira jagung itu rasanya bagaimana? Manis, pahit, asam, atau kecut, atau bagaimana ya? Manis. Jagung itu bisa dibuat apa saja Bunda ya selain sayuran? Perkedel. Iya, perkedel. Cemilan. Cemilan, popcorn. Nah, mungkin cukup dulu ini nak ya. Nanti kita tambah kalau kurang. Kemudian sekarang warna hijau kita buat sobekan juga dulu ya. Nanti kita tinggal menempel. Oke, jadi seperti ini nak ya. Kita sobek kecil-kecil seperti ini ya. Sobek, 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 sobek daunnya. Kita sobek, sobek, sobek. Kalau sudah banyak, lalu kita akan tempelkan. Nah, kita sobek ya. Nah, anak-anak bisa lihat Bunda kan? Sobek, sobek. Bukan cobek nak ya, sobek. Nah, apakah ini sudah cukup menurut kalian? Mungkin sudah cukup itu Bunda. Nah, nanti kita tambah lagi ya. Jadi sobekannya jangan terlalu besar ya, tapi seperti sobekannya Bunda ya. Lihat. Aduh. Oke. Nah, kita akan menempelkan. Jadi pertama-tama kita kasih apa yuk? Apakah bisa tertempel kalau tidak ada lemnya? Tidak Bunda. Tidak bisa. Oke, kita lem dulu kertasnya. Jadi anak-anak biasa ada yang salah, yang dikasih lem itu yang kertas yang mau ditempel-tempel. Nah, itu lama nak. Jadi gambarnya yang kalian mau tempelkan kertas itu yang kalian kasih lem. Nah, ini kita tempel. Nah, ini ceritanya buah jagungnya nak ya. Nah, kita tempel. 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 Tempel.
Jadi ini butuh kesabaran. Ini juga Bunda Maya harus sabar sekali supaya kerjaannya bisa bagus. Oke, tempel. Wah, ternyata tidak cukup ya rupanya pemirsa. Nah, lihat ya nak ya. Jadi seperti ini cara kerjanya. Wow. Nah, terjadi. kita tambahkan lagi sedikit ya. Supaya lebih bagus kelihatannya ya. Oke. Sobek. Sobek kertasnya. Untuk kita tempel menjadi buah jagung. Oke deh. Yuhu. Sudah selesai buahnya. Sekarang kita akan tempel bagian daunnya atau pelepahnya. Kita lem dulu sedikit-sedikit nah ya. Supaya jangan terlalu banyak juga, jangan langsung dilem semua ya. Nanti lemnya kering. Itu pemborosan namanya kayak. Oke. Kita tempelkan ya. Nah, ini memang butuh kesabaran nak ya. Tapi tidak apa-apa ya. Oke, kita tempel di sini. Ini lagi kita tempelkan. Kalau bisa semua kena nak ya, supaya lebih rapi terlihat. Oke. Nah, seperti ini. Kalau misalnya menurut kalian yang kalian sobek terlalu besar, tidak apa-apa dikasih kecil-kecil sedikit ya. Nah, ini Bunda kasih kecil supaya dia muat ditempel. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita tempel lagi. Nah, sekarang kita kasih lemnya lagi yang belum tertempel nak ya. Lemnya itu secukupnya ya, jangan terlalu boros ya. Oke. Oke. Nah, ini dia. Kita tempel. Oke. Bisa lihat nak ya. Oke. Ini ternyata masih banyak. Ini kita tempelkan. Oke, sedikit lagi nak ya, semangat. Jadi kita harus semangat ya. Indah. Terus semangat. Tetap Pak, semangat. Semangat. Oke, sedikit lagi. Semangat Bunda Maya. Oke Bunda. Sedikit lagi kita selesai. Oke. Yuhu, selesai. Nah, jadi memang butuh kesabaran nak ya. Nah, jadi seperti ini. Pasti kalian bisa buat ya. Nanti boleh minta tolong sama mamanya untuk
dibantu potong-potong kertasnya, tapi bunda rasa kalian sudah bisa. Nah ini adalah materi kita yang kedua. Kita akan masuk ke materi kita yang ketiga. Nah jadi seperti ini nak ya. Tadi kan hitam putih, sekarang sudah bagus kelihatannya. Bisa kalian buat seperti ini? Bisa, Bunda. Bisa. Oke, kita masuk ke materi kita yang ketiga. Silakan Bunda Mercy dan Bunda Selvi. Halo, terima kasih Bunda Maya. Hai. Ya, nah hari ini apa yang akan kita lakukan Bunda Wah, Selvi? kita akan membuat sesuatu dong pastinya. Apa ya? Kita menggunakan apa? Oke, kita akan mewarnai. Nah, Oke, di kita akan sini warnai, Bunda, yang ya. akan kita siapkan itu ada finger paint. Ada 3 warna Bunda ya. Dan Ada apa kemudian lagi? ada apa ini? Itu mangkok ya. Tempat wadah untuk Ya, wadah untuk taruh ini pinjat pinjat pewarnanya nanti. Kalau tidak punya yang seperti punya Bunda, kalian Ya. bisa menggunakan mangkok atau apapun yang Ya, bisa ada digunakan kuning, ya. ada kuning. Iya. Dan kemudian ini berbeda, Wow. kita tidak menggunakan kuas Bunda. Oh iya. Iya, Terus tapi kita menggunakan apa ya? kita akan menggunakan lihat ini. Itu batang apa? Nah, ini adalah batang kangkung Bunda. Oh, sesuai dengan tema Iya, tema sesuai kita ya. tema kita menggunakan batang sayur. Iya, betul. Nah, batang sayur yang kita gunakan itu batang kangkung. Nah, Oh, iya. jadi ini nanti akan kita cocok-cocokkan di kertas. Iya. Ini dia. Iya, Wow. jadi di sini sudah ada tulisannya. Iya, Bunda coba. Ada apa saja ya? Nah, ada tulisannya. Ini nama-nama dari Sayur-sayuran. sayur-sayuran. Kira-kira yang pertama ada apa nih Bunda? Coba Selvi? eja Bunda. Nah, ada huruf apa ini? Huruf S. A W I. Bacanya. Sawi. Nah, ini adalah nama dari sayur. Sawi. Kemudian apa ini Bunda W Selvi? O R T E L. Wortel. Iya. Nah, yang terakhir ada B A Y A M. Bayam. Wow, hebat sekali Bunda Selvi ya. Bisa baca. Iya Nah, dong. jadi ini tiga sayur-sayuran yang akan kita Warnai. Namanya Boleh warna-warni Bunda ya? Ya, boleh warna-warni karena di sini ada 3 warna juga. Iya, ya. Jadi, nah, masing-masing satu nama ini menggunakan satu Warna. Kita pastinya akan mewarna menggunakan ini Batang tadi ya, kangkung. batang kangkung. Oke, siap anak-anak di rumah? Siap Bunda. Iya, nah pasti mama kalian sudah mendapatkan kertas ini Iya, ya. Yang Bunda pasti. sudah kirim di grup WA. Jadi tinggal di print dan kalian ikut mewarnai, oke? Oke Bunda. Oke, kita akan mewarnai. Oke, nah sekarang ini sudah siap ya di meja. Nah, Iya, yang Bunda. pertama kita akan Menuang ya, atau menaruh. warnanya ke wadah yang sudah disiapkan. Oke Bunda Selvi bantu ya supaya Oke, cepat. Bunda, iya silakan Bunda. Aduh kok lari ya? Sedikit saja ya? Iya, sedikit saja secukupnya Bunda. Karena nanti kalau habis tidak ada lagi kita gunakan. Secukupnya saja. Wow, ada Oke. warnanya 3 warna ya Bunda? Iya, ada 3 warna. Nah, siap ya untuk mencocokkan. Oke deh, siap Bunda. Ya, bagaimana caranya? Seperti Kita ini ya, cocol. Nak. Bunda yang mana? Oke, Bunda yang di atas saja ya, yang sawi. Iya. Terus Bunda yang wortel. Oke boleh. Bagaimana Bunda ya? Oke, Bunda menggunakan pincer paint dan pinjar batang paint dan kangkung. batang kangkung. Jadi kita cocolkan. Maaf ya. Seperti ini. Wow. Iya, jadi bukan di warna begini ya, tapi Oh, jadi kalau keluar garis tak apa-apa ya, karena Nggak kan apa-apa, dasar ini batang Bunda. kangkungnya ya. Iya. Jadi ini berbeda banget ya. Wow, tapi keren loh, hebat. Kami sedang, Kami sedang bermain sambil belajar Bunda. Aduh lari sedikit, minta maaf ya. Begini aja. Jadi anak-anak di rumah bisa menggunakan batang kangkung yang agak kecil Aduh, ya. Iya supaya tidak terlalu belepotan. Mm-mm. Iya. Ini batang kangkungnya Bunda agak kebesaran jadi. Aduh agak belepotan sedikit nak ya, minta maaf ya. Selamat. Selamat apa Bunda? Oh
Bunda kira selamat ulang tahun. Oke, cocol-cocol. Oke, Bunda selfie bantu dibawa ya. Silakan Bunda. Wow, ternyata keren ya Bunda ya. Oke, sekarang boleh. Bunda ganti ya. Oke, bisa saling menolong ya supaya cepat ya. Wow. Nah, jadi dia Bunda Mercy tampilannya yang berbeda gitu. ya. Iya Bunda, wow keren ya. Wow, ini kayak ada lubang-lubangnya Bunda ya. Karena kan batang kangkung itu dia berlubang Bunda Oh ya. iya ya. Dia punya udara di dalam. Yeay, Iya jadi. Wow. Nah, kalian juga bisa tulis namanya di sini ya. Saya coba tulis namanya Bunda Mercy. Oke, Bunda tulis namanya Bunda Mercy di sini. Bunda Mercy ya. saja. Kalau gitu Bunda mau campur warnanya Wow. Bunda, biar terlihat lebih berbeda. Betul. Boleh warna biru nanti Bunda ya. Iya, boleh. warna kuning dulu. Oke, Coba kita Bunda buat Mercy. namanya Bunda Mercy di sini ya. Iya. Di bawah boleh, di atas boleh. Iya, Bunda M. M. Wow, E. Wow. Oh, E kecil ya. Iya Bunda. Kemudian R. Wow, M. S. Iya. Y. Wow, keren ya Bunda Mercy. Oke deh. Oke, Wow. jadi anak-anak di rumah kalian bisa buat seperti ini ya. Jadi Iya, Bunda. hanya dicocol-cocolkan menggunakan batang Kangkung. kangkung. Kalian di rumah pasti punya kangkung ya. Iya Mamanya kan suka dong. makan sayur. Iya Bunda. Iya, oke. Nah, jadi ini adalah pembelajaran kita yang ketiga. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita yang ketiga, Bunda ya. Iya, Bunda. Nah, selanjutnya kita akan masuk di pembelajaran yang Keempat. kira-kira siapa yang akan bawakannya, Bunda? Yang belum tampil siapa ya? Ada siapa? Dari kelas B2. The Silakan. Oke, terima kasih Bunda Selfie dan Bunda Mercy. Sama-sama Bunda Weni. Sekarang kita masuk ke materi kita yang terakhir, materi yang keempat. Nah, di materi kita ini kita akan mempresentasikan salah satu jenis sayur. Yeay! Nah, jadi di materi kita ini kita akan mempresentasikan salah satu jenis sayur. Nah, jadi nanti kalian boleh mempresentasikan jenis sayuran yang kalian suka atau bisa mempresentasikan salah satu jenis sayur yang ada di rumahnya. Nah, kali ini Bunda akan presentasikan salah satu jenis sayur yaitu wortel. Oke, jadi Bunda akan presentasikan salah satu jenis sayuran. Wah, ini juga salah satu jenis sayuran yang Bunda suka, yaitu wortel. Oke, kita mulai ya presentasinya. Shalom, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bunda. Nah, hari ini saya akan presentasikan salah satu jenis sayur. Sayurnya itu adalah wortel. Nah, sayur wortel dia mempunyai warna jingga dan batangnya berwarna hijau. Nah, wortel ini bentuknya lonjong. Wortel adalah termasuk jenis umbi-umbian. Wortel mengandung banyak sekali manfaat bagi tubuh kita jika kita rajin mengkonsumsi wortel. Salah satunya ia mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E. Nah, wortel juga sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata karena dia mengandung vitamin A. Nah, jika kita rajin mengkonsumsi wortel, kita bisa lebih rendah terkena penyakit mata seperti katarak
dan juga rabun. Nah, wortel juga bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi wortel juga bagus untuk kesehatan jantung kita. Nah, selain itu, selain banyak manfaatnya, wortel juga bisa dibuat jus, atau bisa juga dijadikan bahan campuran makanan, seperti bisa dicampur saat kita membuat puding, kita bisa campurkan dengan wortel. Sekian dari saya, terima kasih. Nah jadi nanti seperti itu ya, kalian juga akan presentasikan salah satu jenis sayur. Kalian boleh presentasikan sayur kesukaan kalian, boleh, atau sayur apapun yang ada di rumah kalian ya. Yang penting itu sayur. Kalian presentasikan nama sayurnya apa, jenis sayurnya apa, warnanya warna apa, kemudian kalau dia berbentuk seperti wortel, bentuknya seperti apa, kemudian apa manfaatnya bagi tubuh kita. Oke. Jadi seperti itu ya, nanti kalian akan presentasikan. Ini juga yang belajar di rumah harus di video ya dan dikirimkan ke Bunda. Bisa? Bisa Bunda. Pasti bisa, anak-anaknya Bunda pasti hebat. Oke, nah itu dia materi kita hari ini. Kita sudah belajar banyak ya hari ini. Kita belajar presentasi sayur. Tadi kita juga sudah belajar tentang apotek hidup dan masih banyak lainnya. Oke, tapi sayangnya kita sudah selesai materi kita dan akan kembali ditutup oleh Bunda Yesi. Silakan Bunda Yesi. Oke, terima kasih Bunda Weni. Wah, banyak sekali ya yang kita pelajari hari ini. Pasti anak-anak senang. Iya, tapi hari ini kita sudah selesai pembelajarannya. Jadi kita akan tutup pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu bersama-sama ayat hafalan kita dari Yohanes 3 ayat 16. Oke, kita ucapkan bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, karena tadi kita awali dengan doa dan kita akan tutup pembelajaran kita. Kita akan berdoa juga. Silakan anak-anak lipat tangannya, ambil posisi yang baik. Kita berdoa, kita ucapkan doa setelah selesai belajar